Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 95. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang, di sebuah tanah yang tandus mulai terasa energi spiritual yang begitu dahsyat. Di sana, ada puluhan orang yang telah mengepung satu kelompok di tengah-tengahnya. Kelompok yang sedang dikepung itu adalah mereka yang telah memegang tombak hitam dan memiliki kekuatan cukup besar. Tak lama, mereka bisa menang dengan mudah. Setelah melihat papan skor saat ini, mereka memperoleh 2000 poin. Hal ini merupakan kabar yang baik dan mereka yakin jika itu terus terjadi, maka akan bisa dengan mudah menyusul Muchen yang berada di peringkat ke-8. Kelompok itu cukup penasaran dengan kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Muchen. Tak berapa lama, mereka pun mulai merasakan kehadiran sosok di puncak gunung yang tidak jauh dari tempat kelompok ini berada. Lalu memutuskan untuk melihat ke arah atas. Ternyata sosok itu tidak lain adalah Muchen dan juga beberapa anggotanya. Dengan mengembangkan senyuman, Muchen segera berkata tentang apa tujuannya ke tempat ini. Dia hanya ingin meminjam lencana dari Akademi Spiritual Elang Iblis milik Ketua Suyao. Karena aku dengar kalian memiliki 48.000 poin. Untuk sekarang, mendengarkan ucapan dari seorang Muchen membuat Suyao tertawa karena tahu jika Muchen telah menjadikan kelompoknya sebagai mangsa. Namun dia yakin jika kelompoknya lah yang akan bisa mengalahkan kelompok dari Muchen terlebih dahulu. Saat ini Muchen sudah tidak berniat untuk menunda-nunda waktu lagi. Tak lama, kilatan petir hitam mulai muncul dari dalam tubuhnya dan tanpa basa-basi dia melayangkan serangan yang cukup kuat. Pada kelompok Suyao ini, pilar iblis hitam juga sudah berada di genggaman tangan dari seorang Muchen. Tidak menunggu kelompok Suyao untuk bersiap, kali ini Muchen telah langsung melayangkan pukulan dengan hebatnya. Menyaksikan niat dari seorang Muchen, Kapten Suyao merasa tidak senang dan memutuskan untuk segera mengaktifkan kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya. Namun siapa sangka jika serangan Muchen ini terlalu kuat hingga membuat energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya tidak bisa menahan serangan itu dan mulai menunjukkan sebuah keretakan. Lalu degar, energi pelindung yang diciptakan oleh Suyao hancur berkeping-keping. Melihat hal ini jelas membuat Muchen merasa cukup senang. Dia pun memutuskan untuk segera mengambil poin yang ada dari tangan Suyao. Bertambahnya poin yang dimiliki Muchen saat ini menjadi 80.000 dan kelompoknya berhasil naik ke posisi ke-6. Muchen pun memutuskan untuk segera pergi dan diikuti oleh Shen Changzhen serta yang lainnya. Melihat kepergian dari kelompok Muchen membuat Suyao merasa sangat marah. Sementara itu di tempat lain, anggota kelompok dari Jisuan memberitahukan jika posisi Muchen saat ini sudah naik ke peringkat ke-6. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk mengikuti jejak dari Muchen melawan tim-tim yang kuat terlebih dahulu. Namun saat kelompok Jisuan ingin pergi, mereka bertemu dengan kelompok Luoli dan juga Wen Qingxuan. Dengan amarah yang luar biasa, kedua wanita cantik itu pun memberikan peringatan pada Jisuan untuk tidak mengikuti kelompok Muchen. Sementara itu hanya dalam kurun waktu 1 hari saja, posisi 16 besar sudah bergeser dengan begitu cepat. Dan sekarang hampir semua orang yang memiliki peringkat di bawah 8 besar mulai tersingkir. Bahkan posisi Wuling yang berada di peringkat ketiga juga sudah mulai tergeser. Mereka semuanya tahu jika Muchen lah penyebab semua hal ini terjadi. Dan yang tidak habis pikir adalah Muchen begitu berani melawan tim-tim yang sangat kuat. Apakah bocah ini tidak takut jika mereka yang telah dikalahkan akan bergabung dan kemudian kembali berbalik untuk memberikan serangan terhadap kelompok Muchen? Jika sampai tim itu benar-benar bergabung, maka jelas Muchen yang akan mengalami kerugian yang cukup besar. Saat ini hanya kelompok Muchen yang berani mengambil resiko begitu besar seperti itu untuk memperoleh poin dengan cepat.
Di sisi lain, Wuling juga mulai melihat jika posisinya saat ini sudah digeser oleh kelompok Muchen, namun tidak ada raut kemarahan di wajahnya. Sementara itu Wu Yingying berkata pada kakaknya jika dia yakin Muchen melakukan hal ini pasti agar bisa melampaui kelompok Jisuan. Wuling pun membenarkan perkataan dari adiknya itu. Bahkan dari informasi yang dia dapatkan, saat ini Wen Qingxuan dan juga Luo Li bekerja sama untuk menyerang Jisuan. Hal ini jelas mereka ingin memberikan waktu pada Muchen untuk bisa mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Namun Wu Yingying cukup khawatir karena jika Muchen sampai mengalami sedikit saja cedera dengan Wen Qingxuan serta Luo Li yang tidak ada di sampingnya, maka kelompok lain akan bisa dengan mudah menargetkan kelompok Muchen. Dan kali ini Wu Yingying bersama dengan Wuling juga bisa melihat jika selisih skor antara Muchen dan juga Jisuan hanya sekitar 20.000 poin saja. Namun Wuling yakin jika Wen Qingxuan dan juga Luo Li pasti ingin segera melindungi Muchen dari orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan jika sampai terjadi seperti itu. Tapi tak berapa lama Wuling langsung berteriak karena terkejut. Dia melihat bahwa di plakat poin yang dia pegang saat ini, para tim-tim elit sudah mulai berjalan untuk mendekati kelompok Muchen. Bahkan ada satu tim sekutu dari Jisuan yang sudah berada di dekat dari kelompok Muchen. Tim itu merupakan kelompok dari Akademi Spiritual Jiuding yang dipimpin oleh Fang Yun. Melihat hal ini jelas membuat Wu Yingying merasa sangat cemas dengan keadaan Muchen. Di sisi lain Muchen masih terus pergi. Sementara itu di belakangnya ada Shen Changsheng, Li Xuantong dan juga 3 yang lainnya yang setia mengikuti dari arah belakang. Karena dalam waktu 1 hari mereka bisa mengalahkan 7 tim yang kuat. Konsumsi energi yang dimiliki juga telah dikeluarkan begitu banyak, sehingga bila kelompok dari Muchen menemui lawan yang cukup kuat, mungkin mereka akan cukup kesulitan menghadapi lawan itu. Tapi kelompok dari Muchen ini juga tidak bisa berhenti terlalu lama, karena begitu banyak orang yang telah mengikuti dan juga menargetkan kelompok dari Muchen untuk mendapatkan poinnya. Melihat jika pasukan yang dimiliki oleh Muchen sudah kelelahan, Muchen pun segera meminta pada mereka mengikutinya ke suatu tempat tertentu agar bisa memulihkan diri dan juga tenaga, supaya rencana yang mereka jalankan kali ini bisa berhasil sepenuhnya. Selama di dalam perjalanan, Muchen mulai bertemu dengan tim-tim yang terlihat haus dengan poin yang dimiliki oleh kelompok Muchen. Namun mereka tidak berani mendekat karena tahu seberapa hebatnya kelompok dari Muchen itu. Setelah melakukan perjalanan selama setengah jam, akhirnya Muchen sudah sampai di sebuah hutan yang cukup gelap. Di tempat ini Muchen merasa mungkin akan aman. Apalagi setiap orang yang memasuki hutan, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Menyaksikan hal itu, anggota kelompok Muchen nampak senang dan mereka tidak sabar untuk memasuki hutan tersebut. Namun, melihat di atas puncak gunung, Muchen bisa merasakan kehadiran dari beberapa orang. Benar saja, tak berapa lama, Muchen menerima serangan dari atas puncak gunung dan kemudian dia mulai mengarahkan pandangannya ke arah atas. Bisa menyaksikan jika orang yang ada di puncak gunung dan memberikan serangan itu adalah kelompok Fang Yun yang merupakan komplotan dari Jisuan. Menyaksikan kehadiran dari orang itu jelas membuat Muchen merasa tidak senang. Karena jika dirinya ingin memasuki hutan untuk memulihkan diri, maka jalan satu-satunya adalah dengan melewati tempat Fang Yun berada. Mau tidak mau, Muchen memang harus melawan Fang Yun terlebih dahulu. Tapi dia tahu jika Fang Yun pasti sudah merencanakan hal ini dari jauh-jauh hari. Karena dia tahu jika Muchen sudah terlalu banyak kehilangan energi spiritual dan juga mungkin cukup kelelahan. Dengan percaya diri, Fang Yun yang berada di hadapan dari Muchen, dia mengatakan, "Aku yakin jika peluangmu untuk bisa menang melawan kelompokku akan sangat tipis karena energi spiritual yang kalian miliki sudah tidak banyak."
maka sudahlah, tidak perlu ada pertempuran. Serahkan saja plakat poin yang kalian miliki kepada tim kami. Mendengarkan perkataan seperti itu, Muzhen menatap Fang Yun dengan tidak ada niatan untuk menyerah sama sekali. Melihat tatapan mata dari Muzhen, hal itu membuat Fang Yun yakin jika Muzhen tidak akan mau menyerahkan plakat poinnya dengan mudah. Tanpa basa-basi lagi, Fang Yun melayangkan kuali dewa seukuran telapak tangan dengan bagian atas yang mengeluarkan cahaya spiritual bergambar naga dan harimau. Menyaksikan adegan seperti ini, jelas Muzhen bisa merasakan bahaya yang cukup kuat dari kuali dewa yang merupakan senjata suci itu. Bahkan Muzhen yakin jika segel kura-kura hitam miliknya mungkin tidak lebih kuat jika dibandingkan dengan kuali dewa milik Fang Yun tersebut. Melihat tatapan heran dari seorang Muzhen, Fang Yun segera memperkenalkan jika ini adalah artefak suci dari akademi mereka dan ini bernama kuali ilahi naga harimau. Mendengarkan hal seperti itu, Seng Chansen pun dan juga yang lainnya pun merasa takut di dalam hati masing-masing. Meskipun mereka belum tahu seberapa kuat artefak tersebut, namun tetap saja itu adalah senjata dewa yang cukup sulit untuk dikalahkan. Tak lama dari arah yang lain mulai terdengar sekelompok orang yang berdatangan. Namun ketika posisi sudah hampir dekat, mereka segera menghentikan langkahnya dan merasa cukup senang karena kelompok Muzhen saat ini sudah dikepung oleh kelompok dari Fang Yun. Jika kedua kelompok itu menderita, maka kelompok inilah yang akan segera maju untuk mengambil sebuah kesempatan. Kita kembali pada kelompok Fang Yun. Sekarang Fang Yun sudah mulai membentuk segel di tangannya. Tepat ketika segel itu berhasil dibentuk, sebuah energi yang cukup mengerikan mulai menekan dengan begitu dahsyatnya. Menatap hal ini, Muzhen segera melambaikan lengan bajunya dan kemudian cahaya spiritual yang cukup cemerlang juga melesat keluar menghantam energi yang dibentuk oleh Fang Yun barusan. Tak berapa lama, sebuah cahaya mulai mengembun dengan begitu dahsyatnya. Muzhen kali ini mengeluarkan segel kura-kura hitam miliknya dan segel itu sudah dipersiapkan dengan baik. Tidak perlu waktu yang lama, energi dari segel kura-kura hitam dan juga kuali dewa milik Fang Yun mulai bertabrakan. Pada akhirnya, segel kura-kura hitam milik Muzhen mulai mengalami sebuah keretakan. Fang Yun yang melihat seni ilahi milik Muzhen jelas membuat keterkejutan sendiri bagi dirinya karena dia tidak menyangka apabila Muzhen akan memaksa untuk membuka segel yang cukup menguras energi spiritual di dalam tubuhnya itu. Tak berapa lama Fang Yun memutuskan untuk segera membuka segel yang lainnya, yaitu telapak tangan kuali dewa. Energi yang terbentuk mulai menghasilkan sebuah telapak tangan yang sangat besar dengan bayangan harimau dan naga yang cukup jelas. Fang Yun memilih untuk segera menekankan serangan ini pada Muzhen agar dia bisa mengalahkan orang itu. Namun Muzhen menghadapi serangan telapak tangan raksasa dari seorang Fang Yun, dia tidak merasa panik sedikit pun. Muzhen masih tetap yakin jika orang seperti Fang Yun tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Melihat hal ini, jelas Fang Yun tidak terima dan dia menambahkan tekanan yang luar biasa dalam serangan telapak tangan raksasanya tersebut. Tak lama kemudian, Fang Yun mulai melihat apabila tangan dari Muzhen mulai membentuk sebuah segel yang cukup rumit. Hal ini jelas membuat setiap orang mulai merasakan tekanan yang cukup kuat dari segel yang dibentuk Muzhen itu. Tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi, sebuah energi yang berwarna hijau mulai keluar dari pepohonan yang berada di tempat sekitarnya, dan energi yang keluar ini bagaikan gelombang-gelombang yang mampu melahap apapun di bawahnya. Bahkan sekarang pohon itu yang berada di sekitar mereka semakin layu karena energi yang berada di dalamnya telah dikeluarkan oleh segel aneh yang dibentuk dari seorang Muzhen. Adegan itu jelas-jelas membuat pandangan mata dari seorang Fang Yun penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka jika Muzhen akan bisa membuka segel yang kuat setelah dia,
kehilangan banyak energi spiritual di dalam tubuhnya. Meski sekarang posisinya cukup mengkhawatirkan, namun tetap saja dirinya tidak bisa mundur dari pertarungan kali ini. Dengan cepat, Fang Yun mengganti segel di tangannya dan mulai mengarahkan serangan pada seorang Mu Chen. Tak perlu waktu yang lama, Mu Chen juga mulai mengarahkan serangannya pada telapak tangan milik Fang Yun tersebut. Ketika dua energi ini saling berhadapan, sebuah gelombang kejut yang luar biasa mulai mengamuk di udara. Di sisi lain, tatapan mata Mu Chen tetap terlihat tenang dan dia yakin jika sekarang semua orang pasti tidak menyangka apabila kekuatan teknik saraf kayu yang digunakan Mu Chen sudah jauh lebih kuat jika dibandingkan ketika dia melawan seorang Jisuan saat itu. Hal ini karena energi yang diserap oleh Mu Chen berasal dari pohon besi berduri yang berada di sekitar tempat ini. Sedangkan ketika melawan Jisuan, yang dia serap hanyalah energi dari pohon biasa. Itulah kenapa dirinya bisa mengeluarkan serangan yang jauh lebih berbahaya jika dibandingkan sebelumnya. Tidak lama, seluruh energi dari pohon itu mulai menyatu dan kemudian membentuk sebuah roda hijau yang berputar sangat cepat. Bahkan tepi dari lingkaran roda itu mulai mengeluarkan sebuah cahaya yang cukup menyilaukan. Melihat hal ini, tatapan mata Fang Yun berubah menjadi kecemasan. Tak lama, bahkan energi yang Mu Chen buat sudah bersiap menuju Fang Yun. Untuk menghalangi serangan ini, Fang Yun mulai membuka teknik kuali dewa. Dinding-dinding dari kuali itu mulai mengeluarkan sebuah energi tertentu, dan tepat saat dinding penahan serangan mulai terbentuk, pada akhirnya serangan dari Mu Chen juga mulai menabraknya dengan kekuatan yang dahsyat. Hal itu bahkan membuat dinding dari kuali dewa ini mulai retak karena menerima serangan bertubi-tubi dari roda hijau milik Mu Chen. Menyaksikan retakan itu semakin cepat semakin melebar, Mu Chen mulai mengarahkan segel yang berada di telapak tangannya untuk mengendalikan roda hijau supaya perputarannya menjadi lebih cepat lagi. Dan benar saja, setelah menambahkan kekuatan ini, Mu Chen berhasil menerobos pertahanan dari kuali dewa. Dia juga berhasil menghancurkan pertahanan dari seorang Fang Yun. Energi itu masih terus berputar dan mengarah pada seorang Fang Yun. Menyaksikan hal seperti ini, wajah dari Fang Yun pun langsung memucat. Dia tidak menyangka apabila kekuatan yang dimiliki Mu Chen lebih mengerikan jika dibandingkan saat dia melawan Jisuan. Kali ini Fang Yun tidak bisa berpikir jernih lagi, sehingga dia memutuskan untuk mundur dan menghindari serangan Mu Chen itu. Namun siapa sangka jika energi yang telah dikirimkan Mu Chen masih mengikuti kemanapun Fang Yun pergi. Melihat apabila dia tidak bisa menghindar, Fang Yun berusaha untuk melawan menggunakan sisa kekuatan yang dia punya. Namun kekuatan dari Fang Yun itu langsung meleleh ketika bertabrakan dengan roda hijau milik Mu Chen tersebut. Tak berapa lama tubuh Fang Yun juga sudah mulai terkena tebasan dan terpental mundur sangat jauh, menabrak bebatuan yang ada sampai hancur. Tatapan mata dari semua orang yang melihatnya tidak percaya akan adegan ini. Mu Chen yang tahu jika Fang Yun sudah terluka parah langsung menyuruh Shen Changsen dan juga yang lainnya untuk masuk ke dalam hutan. Anggota kelompok dari Fang Yun yang melihat hal itu pun mereka bergegas untuk menghalangi. Namun dengan cepat Mu Chen berdiri di depan mereka, dan itu membuat kelompok dari Fang Yun pun mundur karena merasa takut dengan seorang Mu Chen. Tidak lama kemudian Mu Chen mulai bisa melihat jika Shen Changsen dan juga yang lainnya sudah masuk ke dalam hutan yang gelap gulita. Namun Mu Chen cukup tenang karena para anggota itu sudah membawa batu lempeng yang diberikan oleh Mu Chen, sehingga mereka bisa mengaktifkan kekuatan spiritual meskipun berada di dalam hutan yang gelap tersebut. Jadi jika ada kelompok lain yang mengejarnya, maka kelompok dari Shen Changsen masih bisa menghadapi hal seperti itu. Tidak lama kemudian Mu Chen memutuskan untuk segera mendekati Fang Yun. Dalam jarak yang sudah cukup dekat ini, dia bisa melihat adanya retakan di dada dari Fang Yun. Namun Mu Chen melihat jika pemuda ini masih tidak
terluka parah. Hal itu jelas karena kuali naga harimau yang dimiliki Fang Yun sebelumnya sangatlah kuat. Tak menunggu waktu lebih lama lagi, Mu Chen memutuskan untuk segera masuk ke dalam hutan gelap itu dan meninggalkan kelompok dari Fang Yun. Melihat hal tersebut jelas membuat Fang Yun menjadi cukup marah pada Mu Chen karena hasil akhirnya tidak sesuai yang dia inginkan. Di dalam hutan yang gelap gulita ini, Mu Chen dan juga yang lainnya pun sudah berkumpul. Namun Mu Chen mulai merasa jika ada yang tidak beres di dalam tubuhnya. Dia merasakan semacam api yang mulai berkobar. Susuan yang menyadari perubahan Mu Chen mulai menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Namun Mu Chen dengan santai berkata jika dia tidak apa-apa dan masih baik-baik saja. Karena saat ini Mu Chen adalah seorang ketua, maka dia harus mementingkan urusan dari kelompoknya terlebih dahulu. Dengan sukarela Mu Chen mulai memberikan cairan spiritual tertinggi pada anggota kelompoknya ini. Dia membagi kelompok menjadi dua dan meminta mereka untuk berusaha memurnikan energi yang berada di dalam cairan spiritual tertinggi tersebut. Melihat kemurahan hati dari seorang Mu Chen kali ini jelas mereka sangatlah senang karena harta yang Mu Chen berikan adalah harta yang begitu langka. Jika Shen Changsen dan juga yang lainnya bisa memurnikan hal ini dengan cepat, maka mereka bisa memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Mu Chen yang merasakan api di dalam dirinya, dia tahu jika api suci jiwa akan segera mengembun dan api ini tidak membahayakan tubuh fisik namun mematikan bagi jiwa. Mu Chen pun memutuskan untuk segera menarik nafas dalam-dalam. Tak berapa lama dia mulai masuk ke dalam kesadaran jiwanya dan di sana Mu Chen bisa melihat jika tubuhnya seakan-akan terbakar hingga rasa sakit perlahan mulai menjalar. Mu Chen memutuskan untuk membuka segel yang baru dan menyerap energi yang ada di sekitarnya. Namun semakin banyak energi yang diserap semakin tinggi juga suhu di tempat ini. Tepat saat perasaan terbakar ini mulai semakin kuat, tubuh Mu Chen berubah jauh lebih jernih, namun nyala api mulai terlihat semakin berkobar. Dalam lautan energi spiritualnya Mu Chen bisa melihat dengan jelas jika jiwanya sudah mulai sepenuhnya terbakar. Hal ini jelas jauh lebih berbahaya daripada menghadapi Jisuan maupun Fang Yun. Karena hal inilah Mu Chen tidak bisa bertindak dengan cara yang gegabah dan dia harus memperhitungkan semua kondisi yang mungkin saja akan terjadi pada tubuhnya. Di sisi lain, hanya dalam waktu 1 hari, Shen Changsen dan juga yang lainnya sudah merasa jika energi spiritual yang mereka punya sudah pulih seutuhnya. Namun mereka bisa melihat wajah Mu Chen yang seperti kesakitan. Hal itu membuat mereka berpikir apabila Mu Chen pasti sedang melewati krisis energi spiritual. Saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan perlindungan kepada Mu Chen selagi dia belum terbangun dari kultivasinya. Shen Changsen dan juga yang lain cukup yakin jika dalam masa pemulihan ini pasti memerlukan waktu yang cukup lama agar Mu Chen bisa melakukan sebuah terobosan. Tak lama, mereka mulai mendengarkan kedatangan dari sosok yang mengarah pada kelompok ini. Melihat hal ini dengan jelas, Shen Changsen dan juga yang lainnya menjadi waspada. Namun setelah semakin dekat, mereka mengetahui bahwa itu adalah Luo Li dan juga Wen Qingxuan, membuat Shen Changsen dan juga yang lainnya merasa cukup lega. Karena akhirnya gadis itu bisa kembali dengan selamat. Begitu Luo Li dan juga Wen Qingxuan masuk ke dalam hutan yang gelap ini, kedua wanita itu langsung melayangkan pandangan matanya ke arah Mu Chen dan merasa bersyukur karena Mu Chen masih baik-baik saja. Shen Changsen yang melihat hal ini segera menjelaskan jika Mu Chen sekarang sedang melewati kesulitan jiwa ilahi. Namun hal ini tidak cukup memberikan pengaruh baik karena kondisi Mu Chen sedang tidak baik-baik saja. Dikarenakan pertarungan melawan Fang Yu saat itu. Mendengarkan penjelasan dari Shen Changsen, Luo Li dan juga Wen Qingxuan merasa jika ini adalah ulah dari Jisuan yang memerintahkan Fang Yun untuk menyergap kelompok Mu Chen. Namun ketika Luo Li mengamati plakat poin, dia mulai bisa melihat jika perbedaan poin di antara kelompok Akademi Beijing dan juga kelompok milik Jisuan
terpaut lumayan jauh lagi. Jika mereka menunggu Muchan sadar, hal itu jelas akan semakin membuat perbedaan itu semakin jauh. Memikirkan hal seperti ini saja, Luoli memutuskan untuk meminta Wen Qingxuan menunggu Muchan sementara dia akan mengumpulkan poin-poin yang ada. Melihat pengorbanan Luoli, Wen Qingxuan memutuskan untuk ikut andil dan memberikan bantuan padanya. Sementara Shen Changsheng merasa malu karena pemimpin mereka adalah seorang perempuan. Meskipun dia tahu seperti apa kehebatan Luoli, tetap saja mereka merasa hal ini cukup mengejutkan. Namun Shen Changsheng tidak bisa berbuat lebih banyak lagi, apalagi membantah omongan dari Luoli. Melihat jika semua anggota setuju, Luoli pun mengatakan, "Aku akan menargetkan kelompok yang memiliki poin cukup banyak kali ini, maka bersiaplah." Mendengarkan kata-kata dari seorang Luoli, tentu saja setiap orang merasa cukup terkejut. Mereka penasaran siapa yang akan menjadi target dari Luoli kali ini. Akankah Luoli bisa merebut poin itu dan membuat selisih poin antara kelompok mereka dengan Jisuan semakin menipis? Atau Luoli harus berlapang dada karena tidak akan bisa mengungguli kelompok dari Jisuan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah rencana dari Luoli ini akan benar-benar berhasil? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabrasa.